Asik, 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 ya. Sobat PW, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kali ini Mr. PW berada di kota Jember dan tepatnya di agrowisata Gading Asri. Mr. PW ingin meliput Gading Asri, tapi ternyata dikontrak oleh salah satu acara sehingga tidak jadi. Akhirnya Mr. PW harus melaksanakan tugas. Dan seperti apakah acara itu, kita saksikan bersama-sama. Oke, let's go.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Pengajar Diklat Mr. Roy yang saya hormati, dengan kelah pada kesempatan malam hari ini kami menghadirkan panjenengan, keluarga dan juga kita semua. Kita ini adalah keluarga. Dulunya mungkin kalau tanpa acara ini Mr. Roy dan kita masih keluarga dari Nabi Adam, tapi sekarang juga keluarga Nabi Adam, tapi lebih dekat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, dengan pikiran kita. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa proses
yang bisa mengantarkan kita kepada sesuatu hal yang mungkin nantinya akan mengantar kita juga kepada sebuah posisi yang penuh amanah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur panjang, sehat, dan mudah-mudahan selalu sukses baik pada Pak Roy dan juga semuanya. Amin. Sebagainya, salam ma'asalam. Mudah-mudahan kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Memang saya sengaja. Jadi biar karena SK sudah jadi. Bapak Ibu calon kepala sekolah saya hormati. Ini masalahnya menentukan, warna kaos menentukan. Kalau seperti saya ini CKS masih calon. Kalau agak matang Pak Mardianto sudah KS itu. Nah, yang kita gunakan hari ini memang momen yang luar biasa. Hari ini kita semi formal. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan baik. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya mari kita ikuti bersama penyerahan kalimat per kalimat sekaligus hari ini menutup jabatan sebagai ketua kelas untuk diklat lagi, tapi untuk ketua kelas grup masih tetap jalan ila yaumil qiyamah. Jadi mari kita dengarkan wejangan-wejangan beliau setelah beliau menjadi ketua kelas diklat dan nanti akan menjabat jabatan ketua kelas kepala sekolah dari kelas B. Kita dengarkan wejangan-wejangan beliau, himbawan masukan-masukan beliau, karena harapan kita beliau ini jadi tumpuan kita, sering di WA, sering di telepon. Saya kira nanti kedepannya siap-siap saja WA, telepon tetap akan seperti itu. Mari kita ikuti bersama beliau yang kita banggakan, kita support terus motivasi beliau luar biasa. Mudah-mudahan juga keluarga dan beliau juga sukses pada beliau. Bapak silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang saya banggakan juga saya taati Bapak pengajar diklat Bapak Roy. Nah, ini gak pede saya. Bapak PD yang saya banggakan. Terima kasih teman-teman sudah mempercayakan awal saya itu menduduki jabatan sebagai ketua kelas, dan saat ini jabatan itu sudah dihapus dengan waktu. Alhamdulillah, biarlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti semua langkah demi langkah, sehingga saat ini kita alhamdulillah, mudah-mudahan SK-nya sudah jadi betul. Gimana Bu Lis? Salawat wassalam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak PD yang saya taati, tiada kata yang dapat saya ucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini saya masih bisa guyon sama teman-teman, guyon sama Bapak PD, dan besok ini kita masih belum tahu
besok masih ada nyawa kita yang melekat di kita itu kita masih belum tahu. Jadi makanya kita itu harus bersyukur. Setiap hembusan nafas yang kita hirup itu adalah nikmat dari Allah yang tidak terhingga. Setuju? Kalau nggak setuju ngomong. Ini yang saya tidak dapat saya bayangkan di saat kayak gini ini. Besok saya sudah tidak ketemu sama panjenengan, juga tidak ketemu sama Bapak PD. Yang tadinya ya, betul. Saya tadi ngomong sama Pak Drasongko. Saya duduk di depan sama Pak Drasongko, menunggu Bapak PD waktu itu ya, karena selisih 1 jam. Oleh dinas saat itu, flashback ini ya, flashback ya. Saat itu oleh dinas wajib datang jam 7, sedangkan acaranya dimulai jam 8. Jadi kita di sela-sela menunggu itu deg-degan, kayak sopo sing ngajar diklat. Akhirnya aku datang. Aduh, gak senyum, gak apa, langsung kita langsung down. Nah, ternyata setelah membuka 1 patah 2 patah kata, ketemu seneng guyon. Dan alhamdulillah Bapak PD, saya mewakili teman-teman yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga sama panjenengan. Juga mohon maaf apabila ada tutur kata dan sapa saya dan teman-teman ini yang tidak berkenan di hati panjenengan. Satu hal yang sangat-sangat saya banggakan dari jenengan itu tidak sama dengan PD-PD yang lainnya yang di kelas-kelas lain. Tidak pernah membuat kita itu deg-deg. Dakdikduk. Nah, tidak pernah melihat itu. Jadi jenengan santai, karena jenengan tahu kalau kita itu diklat bukan pendidikan. Artinya sudah mengasah, ilmu kita itu sudah ada sebetulnya. Ilmunya sudah ada, tinggal iki loh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau PD-PD yang lainnya, ya saya tidak mengomongkan tidak menyebut merek si A, si B, dan si C, tetapi di kelas-kelas lain itu kita bayangkan kalau kita ada di kelompok sana, mungkin kita Pak Merdioto bisa perutnya bisa agak langsing gitu. Iya, sama dengan saya. Saya tambah gemuk ini. Kalau seandainya saya di kelas lain, makanya Pak, tanpa sepengetahuan jenengan, teman-teman itu saya japri Pak, saya pesan berantai. Ini saya buka ke jenengan saat ini. Sudah ikuti iramanya Bapak PD. Bapak PD kita itu Bapak PD yang sangat-sangat peduli sama kita. Jadi teman-teman ini mempunyai kegelisahan Bapak. Karena apa? Karena di satu kecamatan itu tidak cuma satu kelas. Jadi ada berbagai kelas, mulai dari kelas A sampai kelas apa? Kelas M apa kelas apa gitu ya. Jadi 350 itu dibagi 20 lah. Dibagi 20. Sampai R ya. Nah, jangan paksa saya untuk membuka kemaluan ya. Jadi begitu Bapak. Jadi kegelisahan teman-teman itu saya tampung. Nah, sedangkan saya sendiri juga gelisah sebetulnya. Cuma saya meredam teman-teman supaya tidak ikut gelisah juga. Jadi saya japri teman-teman, ayo monggo ikuti iramanya Bapak PD. Kalau masih belum diperintahkan oleh Bapak PD, jangan jenengan ikut kelas lain.
Ya, karena di kelas lain itu Bapak, waktu bimbingan kedua, itu RTL-nya, laporannya itu sudah sampai bab 3 kalau nggak salah ya, sampai pembahasan bab 3. Ini satu. Ya itulah. Jadi karena melihat dari kanan dan kiri kita itu kayak gitu, akhirnya teman-teman itu gemerungsung. Nah ini kosakata baru bagi saya, gemerungsung. Saya nggak pernah tahu. Jadi begitu. Jadi ini yang saya banggakan dari Bapak PD. Bapak PD itu sangat-sangat tahu bahwa kita itu pendiklat. Jadi untuk mengasah ilmu-ilmu yang kita yang sudah ada itu diarahkan oleh Bapak PD. Tidak kemerungsung kayak kelas-kelas yang lain. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan kita tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk Bapak PD. Mungkin hanya ucapan terima kasih saja dari kita yang bisa kita sampaikan kepada jenengan. Mudah-mudahan amal ibadah panjenengan yang telah mendidik kami selama ini 3 bulan, mulai bulan Oktober sampai saat ini kita itu mendapat bimbingan panjenengan. Mudah-mudahan itu menjadikan amal ibadah panjenengan. Satu hal lagi, saya mewakili teman-teman minta maaf apabila manakala japri jenengan tidak pada tempatnya atau tidak sopan, mengganggu waktu panjenengan. Itu saya atas nama kelas B mengucapkan sangat-sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua itu juga menjadi ibadah bagi panjenengan. Dan kalau ibadah itu jelas ada imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Kalau saya ngomong langsung ada yang ngomong, ada yang juga. Kiranya cukup segitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk ketua kelas kita. Teman-teman yang saya cintai, saya banggakan, marilah kita ikuti selanjutnya bimbingan dan sekaligus sambutan beliau di acara yang berbeda pada hari ini. Pada beliau mendamping mengajar dekat kita. He is our teacher, bahkan he is our best teacher. Karena beliau sudah that he give us many experiences, karena beliau sudah banyak memberikan pengalaman dan kita tahu the experience is the best teacher. Sehingga kita ketemu dengan the best experiences and the best teacher. For Mr. Roy, please end time for you. Thank you for the moderator. Izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sudah mengundang saya beserta istri dan anak saya dalam acara ya, atau ya semacam ramah tamah begitu di malam
Minggu, ya, malam Minggu, malam yang sakral khusus untuk Pak Khalid kelihatannya ya, karena yang paling muda itu terlihat Pak Khalid, ya. Yang lainnya lebih muda lagi. Bapak Ibu sekalian, flashback sedikit. Tahun 2019 bulan Juli itu kampus saya mendapatkan surat edaran dari LP2KS. Waktu itu namanya baru LP2KS, Bapak Ibu, belum ada PS-nya di belakang. Belakangan itu ada tambahan PS karena pengawas sekolah itu dijadikan satu dengan kepala sekolah. Saya masih ingat sekali waktu itu edarannya adalah permohonan dari LP2KS kepada rektor waktu itu, karena itu terkait dengan pendidikan, kemudian diserahkan ke Fakultas Pendidikan Bahasa, ya, dan kemudian oleh Pak Dekan itu di-forwardkan ke para dosen. Waktu itu saya langsung baca, dan begitu ada informasi bahwa pelatihan ini itu adalah TOT dan tujuannya adalah untuk diklat kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolah, Pak, belum calon kepala sekolah. Jadi penguatan waktu itu, ya, penguatan. Maka saya tidak melihat kapan waktunya lagi, kapan pelatihannya lagi, saya langsung mendaftar, ya. Karena waktu itu saya berpikir ini yang akan diberi pelatihan atau diberi diklat adalah orang nomor 1 di sekolahan tersebut yang akan mengambil keputusan-keputusan penting di sekolahan tersebut. Apabila keputusan-keputusan terpenting itu diambil dan diimplementasikan dan berhasil, itu berarti efek dominonya itu luar biasa. Saya itu langsung berpikir ke situ, Bapak Ibu. Jadi apa yang akan saya lakukan itu memiliki efek domino. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan, ya, materi-materi yang sudah kita pelajari bersama, kita diskusikan bersama di sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu punya instrumen-instrumen itu, ya, ketika Bapak Ibu nanti akan mengadakan program, dan itu Bapak Ibu lakukan di sekolah, dan itu bisa mengobati penyakit-penyakit, ya, hal-hal yang masih perlu diperbaiki di sekolah Bapak Ibu. Kemudian dengan itu kualitas dari siswa Bapak Ibu meningkat, baik dari knowledge atau pengetahuan maupun keterampilan maupun sikap maupun motoriknya, itu berarti efeknya luar biasa. Itu kenapa saya langsung bilang kepada Pak Dekan itu mau. Dan pelatihannya itu seminggu full di Karanganyar, di pusat LP2KS itu kan pusatnya bukan di Jakarta, Bapak Ibu, ya, itu di Solo, di Karanganyar, ya, punya hotel sendiri, ya, untuk tempat pelatihan begitu. Barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke sana. Itu mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam selama seminggu, Bapak Ibu. Dan itu bulan Agustus, hari terakhirnya itu tanggal 16 Agustus. Ya, hari terakhirnya saya masih ingat, itu pulang itu sudah kampung saya sudah dihias begitu, dan saya tidak ikut menghias. Begitu. Saya masih ingat, Bapak Ibu, waktu itu ada 3 orang dari 42 atau 43 dosen Fakultas Pendidikan Bahasa yang tertarik. Alhamdulillah waktu itu dinyatakan lulus semua, 3-3-nya. Jadi dari 43 itu cuma 3, Pak, yang ikut, iya, yang daftar. Ya, kalau dihitung dari Fakultas Agama Islam juga ada pendidikannya, ya, tapi tidak ada yang ikut, ya. Jadi itu suratnya itu diforwardkan ke Fakultas Pendidikan Bahasa dan Fakultas Agama Islam karena ada tarbiyahnya di sana, ya. Itu hanya 3 orang dan itu semua dari Fakultas Pendidikan Bahasa, ya. Nah, kemudian tugas pertama itu bulan 11, Bapak Ibu, tahun 2019, yaitu tugas pertama saya itu di Solo waktu itu, yaitu penguatan kepala sekolah dari Kebumen, ya. Jadi Kebumen
kepala sekolahnya itu diadakan penguatan di Solo, ya. PD-nya dari Jogja, jadi sama-sama ke Solo gitu, ya. Jadi saya itu pengalaman luar biasa buat saya bergaul dengan para KS yang nyuwun sewu. Ada yang 6 bulan lagi itu mau pensiun, ada yang tinggal setahun, Pak. Bayangkan, Pak, ya, saya menghadapi priayi-priayi sepuh yang 6 bulan lagi diminta untuk upload Google Drive. Itu Google Drive ini kok apa nggih, Pak? Jadi seminggu itu ada yang 3 hari mengutang-utang Google Drive ini kok apa? Maksudnya ini kok apa? Pripun niku ya. Jadi betapa uji nyali saya itu betul-betul diuji di situ ya, Bapak Ibu. Karena priayi sepuh itu, apalagi sebentar lagi sudah mau pensiun, itu hawanya sudah hawa sawah ya, Bapak Ibu. Hawa pinginnya itu bertani, beternak begitu. Kalau sudah 6 bulan, ya seperti ayah saya itu setengah tahun mau pensiun aja berangkat ke kantornya sudah malas-malasan ya. Arep ngopo, cepet-cepet makan kantor. Jadi hawanya memang hawa pensiun, Bapak Ibu ya. Walaupun tidak semua, ada juga yang sangat giat walaupun sebentar lagi itu mau pensiun. Kemudian di tahun 2000 pertengahan itu ada TOT lagi, Bapak Ibu, yang sudah ikut TOT penguatan itu diundang lagi TOT CKS ya, karena penguatan sudah mau habis waktu itu. Kemudian beralih ke calon kepala sekolah itu di Tangerang. Jadi 3 orang ini berangkat lagi, tapi ada 1 yang tidak lulus, Bapak Ibu. Jadi akhirnya hanya 2 yang lulus, yang 1 tidak lulus karena memang nilai yang dijumlah itu kurang dari 70 ya. Sama TOT juga sama begitu, Bapak Ibu. Dinilai sikapnya, dinilai pengetahuannya, dinilai unjuk kerjanya itu sama, dan di total itu kurang dari 70, sehingga dengan berat hati itu tidak mendapatkan sertifikat ya. Dan alhamdulillah saya itu nilainya tertinggi urutan kedua ya. Ada urutan pertama itu dosen manajemen pendidikan. Sebetulnya yang kita bahas banyak-banyak itu sebetulnya jurusannya yang pas adalah manajemen pendidikan, Bapak Ibu. Ya, jadi saya kalah dengan dosen manajemen pendidikan yang tiap hari itu bicaranya sudah manajerial begitu ya, kewirausahaan begitu. Saya kan betul-betul baru karena saya dari bahasa Inggris yang grammar gitu ya, tenses begitu, ada throwing 2 birds with 1 stone gitu ya. Balang 2 burung dengan 1 batu begitu. Nah itu berbeda sekali ya. Tapi dengan tekad saya yang pokoknya saya ingin memberikan sesuatu kepada kepala sekolah. Saya ingin kepala sekolah itu memiliki kemampuan untuk mengobati, minimal untuk tahulah apa yang harus dikerjakan, kemudian meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Nah, dengan itu kan nanti secara berangsur-angsur itu mutu pendidikan tentu akan bagus begitu ya. Itu flashback saya ya, Bapak Ibu, cerita sedikit. Dan alhamdulillah begitu ketemu dengan teman-teman ya, ke Bojonegoro, ke Majalengka, ke Lampung ya, dan beberapa tempat yang lain di Jogja itu juga 2 kali, walaupun pesertanya juga bukan dari Jogja tapi pelatihannya ada di Jogja begitu ya. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa keputusan yang saya ambil dulu di tahun 2019 itu saya rasa sangat tepat begitu ya. Kemudian yang lebih asik lagi nih, Bapak Ibu, setelah selesai diklat itu rasanya betul-betul seperti yang diceritakan oleh Pak Khalid ya, bahwa kita itu akan menjadi ya saudara begitu ya. Jadi begitu ada yang datang ke Jogja itu mesti kontak Pak Roy, saya ada di Jogja gitu. Kemudian ketemuan gitu ya. Biasanya saya traktir es teh ya, Bapak Ibu. Tapi poinnya kan bukan itu ya, poinnya itu ketemu temu kangen begitu ya, Bapak Ibu. Itu
sudah lama nggak hubungi, begitu hubungi Pak Roy saya itu akan ke Jogja gitu, wah rasanya seneng banget gitu ya. Tak selak-selaknya bisa ketemu raketang berapa lama begitu, 1 jam 2 jam bisa ngobrol, di mana tempat bisa ngobrol, kadang ketemu di hotelnya atau beliaunya datang ke kampus begitu ya. Itu saya pikir luar biasa Bapak Ibu ya, jadi kita memiliki banyak saudara-saudara baru. Demikian juga nanti kalau Bapak Ibu juga berkunjung ke Jogja ya, usahakan ngabari ya, minimal ngabari. Kalau bisa ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak bisa saya doakan ya, semoga perjalanan Bapak Ibu itu nyaman begitu ya di Jogja begitu, atau minimal saya menunjukkan tempat-tempat Bapak Ibu ingin pergi kemana begitu, saya rekomendasikan begitu ya. Dan suatu saat, suatu ketika kalau saya misalnya main ke Jember, karena kebetulan adik saya itu menikah dengan orang Jember Bapak Ibu, walaupun tinggalnya di Kalimantan ya, tapi istri adik saya itu ya punya rumah di sini ya, ditinggali oleh neneknya ipar gitu, sehingga siapa tahu suatu ketika mungkin adik saya ada acara di Jember, kemudian saya bisa ikut. Nah, nanti saya akan ngabari Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa ketemu gitu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, terkait dengan pelaksanaan diklat kita itu, alhamdulillah saya itu marem banget ya Bapak Ibu ketemu dengan siswa, bukan siswa ya, peserta seperti Bapak Ibu sekalian, bahwa ada yang keberatan atau mengeluh atau kesulitan dalam mengerjakan tugas itu semua sama Bapak Ibu. Waktu saya diklat juga sama, saya juga menemukan beberapa kesulitan ya dalam memahami materi-materi baru itu materi baru waktu saya diklat itu ya. Sama juga mungkin Bapak Ibu juga sama seperti itu, tapi di akhir alhamdulillah semua bisa, kalaupun tidak paham materinya itu Bapak Ibu paham esensinya. Itu yang paling penting ya, saya pikir begitu. Dan sebetulnya ada satu fakta lagi yang ingin saya ungkapkan ya. Jadi ini mumpung ada istri saya di sini ya, bahwa suara Pak Khalid itu 100% mirip suara mertua saya Bapak Ibu. Serius, saya nggak bisa di cross check, mumpung ada istri saya ya, itu ayahnya istri, suaranya 100% mirip. Jadi ketika Pak Khalid pertama kali ngomong itu saya jadi takut. Ini mertua ini yang ngomong. Serius itu, mertua saya di sini gitu ya. Jadi kalau Pak Khalid ngomong dan nggak kelihatan orangnya itu, mertua ada di hotel ini ya. Begitu ya. Cuman saya dem gitu ya. Nah ini kebetulan ada istri, bisa di cross check ke istri saya, apakah betul begitu ya. Gitu ya. Jadi nggak salah milih mertua saya. Iya. Akhirnya saya takut sama Pak Khalid ya. Begitu dia ngomong itu, waduh ya, wah mertua ini ya, jadi kata-katanya adalah perintah begitu ya. Begitu, dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kelas, dan ini adalah kelas pertama kali di mana setelah kelas selesai itu ada pertemuan seperti ini ya Bapak Ibu. Sebelum-sebelumnya itu tidak ada, dan saya sangat mengapresiasi. Saya jadi merasa berharga begitu di Bapak Ibu sekalian. Yang muda dan tertua. Ya, oleh karenanya sebetulnya ada wacana habis selesai terus kemudian kita pulang begitu, tapi karena Bapak Ibu itu ada acara seperti ini ya, saya seluangkan waktu seluas-luasnya untuk acara ini begitu ya. Saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu sekalian. Terlepas dari itu semua Bapak Ibu, selama saya membersamai Bapak Ibu, pasti ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan gitu ya. Ada yang WA hari ini jawabnya 2 bulan kemudian gitu. Atau
ada yang WA tapi saya cuekin begitu ya. Iki opo iki ya. Ya, karena begitu baca isinya itu saya harus memproses lebih lama, ini maksudnya apa gitu ya. Izin lebih pagi padahal kelasnya mulai jam 8, berarti izinnya jam 7 begitu atau jam berapa begitu, makanya saya diamkan gitu. Jadi apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Biasanya kata istri saya itu, saya kalau bercanda suka kebablasan. Jadi suka nggak inget perasaan orang gitu ya. Itu pesan istri saya. Maka itu kalau bercanda ya tepo-tepo perasaan orang lain gitu. Jangan sampai kebablasan, kasihan. Nah itu ucul, sok ucul begitu ya. Kalau udah bercanda itu ya, aduh, sudah nggak bisa direm lagi begitu. Nah itu takutnya ada yang kurang berkenan, ada yang merasa teriris hatinya begitu. Nah itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kebaikan-kebaikan Bapak Ibu itu akan selalu saya ingat sebagai kebaikan yang tulus begitu. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu perbuat ya untuk saya itu nanti akan menjadi ibadah Bapak Ibu sekalian ya, berpahala insyaallah begitu. Karena kelas kita itu sudah resmi selesai ya, ini tugas saya sehari 2 hari saya harus menginput nilai Bapak Ibu. Nanti saya izin untuk live grup yang kelas B. Nanti Bapak Ibu tidak usah ikut-ikutan saya keluar grup ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau butuh diskusi begitu ya, butuh ngobrol atau sekedar nanya ini dan itu insya Allah saya bersedia ya untuk teman diskusi. Mengenai SK tadi Bapak Ibu, selamat, SK-nya sudah jadi, tapi SK itu tidak akan diberikan ke Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kelulusan begitu ya. Jadi kalau sertifikatnya itu belum berbunyi lulus, itu Bapak Ibu tidak akan menerima SK-nya begitu ya. Oke. Yang tadi gini-gini itu ditambahin Pak. Jadi mari kita berdoa semoga Bapak Ibu sekalian nanti bisa lulus dengan minimal atau waktu saya sudah jelaskan itu ya. Ada 3 kriteria lulus Bapak Ibu, tapi saya inginnya itu ada di 2 ya. Pertama itu 90% atau 80%, yang sisanya itu yang kedua ya. Itu sunatullah ya Bapak Ibu, bahwa dalam proses belajar mengajar itu ada diferensiasi yang katanya susah untuk dibaca, bahwa setiap siswa itu berbeda, pemahamannya berbeda, padahal bukunya sama, PD-nya sama, waktu belajarnya juga sama, tempatnya sama, tapi hasilnya itu akan berbeda-beda begitu ya. Bahkan SMA Taruna pun yang inputnya itu 100%, artinya SMA Taruna itu kan ngambil siswa-siswa terbaik yang nilainya 10 dari SD, SMP di sekitar situ sampai ke Jogja, bahkan tetap saja begitu lulus itu juga tidak semuanya menjadi yang terbaik ya. Ada yang terbaik, ada yang tengah, ada yang kurang begitu. Itu saya pikir sunatullah ya. Sama kalau Bapak Ibu belajar misalnya perdukunan, itu nanti ada yang jadi dukun terkenal ya. Ada yang biasa saja, ada yang dukun tidak laku, walaupun sudah sewa-sewa hotel, sudah pasang pelang begitu, tetap saja tidak laku begitu ya. Ya, yang belajar di pondok pesantren juga sama ya, ada yang jadi kiai seperti Pak Taufik ya, itu termasuk yang terbaik sehingga lulus menjadi kiai. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang magel ya, magel itu ya mateng enggak, mentah enggak begitu. Jadi kalau dimakan itu produksi kentut aja itu Bapak Ibu ya, gabut itu gara-gara makan sesuatu yang magel ya, enggak mateng enggak mentah ya. Bapak Ibu kalau bakar
bakar jagung atau apa yang ada yang matang ada yang mentah, itu coba aja Bapak Ibu itu makan itu nanti isinya cuma kentut aja itu ya. Begitu ya, jadi kalau mau matang sekalian, nek mentah mencret sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita lalui itu bisa bermanfaat buat kita semua, buat Bapak Ibu, buat sekolah Bapak Ibu, buat anak-anak didik Bapak Ibu, dan nantinya itu buat Indonesia yang lebih maju. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat bimbing kita. Mudah-mudahan sambungan silaturahim dengan guru kita menjadi ilmu kita bermanfaat. Sebelum doa yang dipimpin nanti oleh Bapak Taufik, perkenankanlah saya menyampaikan ramuan bahasa Jawa dan bahasa Arab. Oleh para pendahulu kita pernah mengatakan kun parian wala takun pakisan. Kun ono siro parian dadi wong kaya pari. Semakin banyak ilmunya semakin merunduk. Bagi padi yang tidak sukses adalah mereka yang terus berdiri, dan itu pun tidak dipanen karena sombong. Wala takun pakisan, ojo siro dadi pakis iku cilik merunduk. Semakin dewasa terus dangan. Ini filosofi bukan dari saya, tapi dari guru-guru saya pernah menyampaikan kun pariyan wala takun pakisan. Doa akan dipimpin oleh Bapak Taufik, dan dari saya mohon maaf manakala ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Roy, sekeluarga, teman-teman sekalian, alhamdulillah malam ini kita telah mengakhiri proses panjang kita, dan mari kita bersama-sama berdoa memohon agar pasca diklat ini kita semuanya tetap diberi kesehatan, sehingga nantinya kita bisa mengabdi melar suruh menyelapan ya butuh. Lanjut ya. Mudah-mudahan sekali lagi selepas acara ini kita semuanya beserta keluarga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita juga diberi kejemberan hati sehingga nantinya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita dapat selama proses diklat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling terakhir mohon berkenan untuk menerima sesuatu dari kita, dari teman-teman kita kepada beliau, guru kita. Saya mohon kepada Pak Sandiko untuk menyerahkan tali asih kepada beliau, kepada teman-teman yang sudah menyiapkan, disilakan. Mohon maaf.
kerjaan ini ya. Jadi mohon maaf Pak, belum sempat bungkus. Iya. Ya, saya maafkan. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak dinilai dari harganya dan selanjutnya seperti laptop berdasarkan harganya. Tapi saya kira ini adalah kasih sayang dan ketulusan kami ingin ilmunya bermanfaat bagi panjenengan. Mohon maaf, terima kasih. Mohon teman-teman berjabat tangan dulu dengan beliau untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekaligus permintaan maaf kepada beliau atas segala khilafah dan kekurangan kita. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tenang di sampingmu. Hatiku damai. Ceritanya ini Pak Roy ada singgung.
dan para penumpang. Angin sing rindu ati ngelingake ngetoke eloh nang pipi suara weruh senajan sing ana dhuwur kayangan watu gede kelingan mendune udan telesono atine wong sing kasmaran serta janji ademe gunung merapi murka Gunung Merapi Purba sing ning Landran Wonosari Yogyakarta. Terima kasih. Ketinggian.
Dia
wanti aja ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Bye.
Tadi itu cerita dari Taman Gading. Ternyata di sini ada banyak peserta yang sudah selesai diklat. Oke, jumpa lagi di cerita selanjutnya. Masih bersama Mr. PW Channel. See you next time. Dadah.